Halo semua, saya nama Mainova Simamora. Di video singkat ini, mari kita bahas bagaimana teknologi IoT dan AI mentransformasi kota kita menjadi smart city yang efisien dan ramah lingkungan. Yuk, simak! Mari kita mulai pembahasan kita secara lebih mendalam mengenai konsep smart city atau kota pintar. Secara definisi fundamental, smart city adalah sebuah konsep perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan kota yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi serta teknologi Internet of Things secara komprehensif. Integrasi ini bertujuan untuk mengelola berbagai aset dan sumber daya kota dengan cara yang jauh lebih efisien, terukur, dan transparan. Aset perkotaan yang dimaksud di sini mencakup sistem transportasi lokal, pembangkit listrik, jaringan distribusi air, pengelolaan limbah, sistem hukum, lembaga pendidikan, rumah sakit, perpustakaan, hingga berbagai bentuk pelayanan masyarakat lainnya. Teknologi ini memungkinkan pejabat pemerintah kota untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat serta memantau apa yang sedang terjadi di dalam kota secara real-time. Melalui penggunaan sensor yang terintegrasi dan sistem analisis data yang canggih, pemerintah dapat merespons kebutuhan warga dengan lebih cepat, mengurangi pemborosan biaya operasional, meminimalkan konsumsi energi, serta memperbaiki kualitas hidup seluruh warganya secara signifikan. Smart City bukan hanya tentang memasang komputer atau teknologi canggih di setiap sudut jalanan, melainkan bagaimana teknologi tersebut secara nyata dapat mempermudah birokrasi, memberikan rasa aman, menciptakan keadilan sosial, dan memastikan keberlanjutan lingkungan bagi generasi masa kini hingga generasi yang akan datang. Sebagai contoh, di kota-kota modern, masyarakat tidak perlu lagi datang dan mengantre di kantor pemerintahan untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan. Mereka cukup mengakses aplikasi portal pelayanan satu pintu yang disediakan oleh pemerintah kota, mengunggah dokumen yang diperlukan, dan sistem otomatis akan memverifikasi data tersebut. Hal ini tidak hanya memotong rantai birokrasi yang berbelit-belit, tetapi juga meminimalkan risiko praktik pungutan liar atau korupsi di tingkat pelayanan publik. Selain itu, integrasi teknologi ini juga memberikan kemudahan akses informasi publik secara terbuka, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kunci utama dan fondasi terpenting yang menopang berjalannya seluruh ekosistem Smart City terletak pada teknologi IoT atau Internet of Things. Dalam analogi biologi, jika kita mengibaratkan kota pintar sebagai sebuah tubuh manusia yang utuh, maka sensor-sensor IoT ini bertindak sebagai sistem saraf pusatnya. Sensor-sensor ini ditempatkan di berbagai penjuru kota untuk mendeteksi, mengukur, dan mengirimkan data secara konstan tanpa henti. Mulai dari mendeteksi tingkat kepadatan kendaraan di persimpangan jalan, memantau kualitas udara dan tingkat polusi secara real-time, mengukur volume penumpukan sampah di tempat-tempat pembuangan publik, hingga memantau tekanan aliran air guna mendeteksi kebocoran pipa bawah tanah sejak dini. Setiap informasi yang ditangkap oleh sensor ini kemudian dikirimkan melalui jaringan internet berkecepatan tinggi menuju sebuah pusat komando data utama. Di pusat kontrol inilah, kumpulan data raksasa atau big data diproses secara otomatis menggunakan algoritma kecerdasan buatan atau artificial intelligence. AI akan menganalisis pola-pola tertentu, memprediksi kemungkinan terjadinya masalah, dan menyajikan visualisasi data yang mudah dipahami bagi para pengambil keputusan. Dengan adanya deteksi dini yang akurat ini, pemerintah kota dapat beralih dari metode penanganan masalah konvensional yang bersifat reaktif menjadi sistem pengelolaan yang bersifat preventif atau pencegahan, sehingga efisiensi operasional kota dapat selalu terjaga setiap hari. Misalnya,
Jika sensor kualitas udara mendeteksi indeks pencemaran yang melebihi ambang batas normal di daerah industri, sistem pusat data akan mengirimkan instruksi otomatis ke pabrik-pabrik di wilayah tersebut untuk menyesuaikan aktivitas produksi mereka, sekaligus menyebarkan notifikasi kesehatan ke aplikasi telepon genggam milik masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi. Dengan begitu, penanganan dampak lingkungan dapat diselesaikan dalam hitungan menit, bukan hari. Salah satu pilar terpenting dalam Smart City yang bersentuhan langsung dengan aktivitas harian masyarakat adalah sektor transportasi atau Smart Mobility. Kemacetan lalu lintas merupakan masalah klasik perkotaan yang tidak hanya membuang waktu dan tenaga, tetapi juga merugikan perekonomian serta memperburuk kualitas udara akibat emisi gas buang. Smart City mengatasi tantangan ini dengan menerapkan sistem manajemen lalu lintas yang adaptif dan terintegrasi secara cerdas. Lampu lalu lintas tidak lagi menggunakan sistem waktu statis yang kaku, melainkan menggunakan kamera pintar berbasis kecerdasan buatan yang mendeteksi kepadatan kendaraan secara dinamis. Jika satu lajur jalan mengalami antrean yang sangat panjang sedangkan lajur lainnya kosong, sistem secara otomatis akan memperpanjang durasi lampu hijau di lajur yang padat tersebut. Selain itu, integrasi transportasi umum juga ditingkatkan melalui penyediaan aplikasi seluler terpadu. Warga dapat memantau posisi bus atau kereta secara real-time, mengetahui estimasi waktu kedatangan dengan akurat, dan melakukan pembayaran secara digital tanpa perlu mengantre membeli tiket fisik. Terdapat pula teknologi smart parking yang memandu pengendara mobil langsung menuju slot parkir kosong terdekat berdasarkan data sensor parkir, sehingga mengurangi kebiasaan berputar-putar di area parkir yang menjadi salah satu pemicu kemacetan di pusat kota. Di kota-kota maju seperti Singapura dan Tokyo, sistem transportasi pintar ini telah berhasil mengurangi waktu perjalanan harian warganya hingga 30%. Pengurangan kemacetan ini berbanding lurus dengan turunnya tingkat stres warga kota serta peningkatan produktivitas kerja masyarakat secara keseluruhan. Pilar berikutnya yang tidak kalah krusial bagi keberlangsungan hidup manusia adalah smart environment atau pengelolaan lingkungan pintar secara berkelanjutan. Kota pintar berfokus penuh pada pengurangan jejak karbon, penghematan energi, dan efisiensi pengelolaan sumber daya alam. Salah satu penerapan nyatanya adalah sistem smart lighting atau pencahayaan jalan pintar. Lampu-lampu jalanan kini dilengkapi dengan sensor gerak dan cahaya, sehingga lampu akan menyala terang saat mendeteksi adanya kendaraan atau pejalan kaki yang mendekat, dan akan meredup secara otomatis saat jalanan sedang sepi. Langkah sederhana ini mampu memotong konsumsi energi listrik kota hingga batas yang sangat signifikan. Di sektor pengelolaan limbah, tempat sampah umum dilengkapi dengan sensor tingkat kepenuhan berbasis ultrasonik. Sensor ini akan mengirimkan notifikasi ke pusat layanan kebersihan apabila volume sampah telah mencapai batas maksimal. Dengan data ini, rute perjalanan truk pengangkut sampah dapat dioptimalkan secara dinamis hanya untuk mendatangi tempat sampah yang sudah penuh saja. Ini menghemat bahan bakar truk, mengurangi emisi karbon dari kendaraan operasional, dan mencegah penumpukan sampah yang dapat menimbulkan bau tidak sedap serta penyakit di lingkungan sekitar. Selain itu, Kota Pintar juga menggunakan sensor air pintar untuk memantau kelayakan air bersih yang dialirkan ke perumahan warga secara terus-menerus. Jika terdeteksi zat kimia berbahaya atau kontaminasi bakteri di salah satu pipa penyalur, aliran air di wilayah tersebut akan otomatis dialihkan sementara waktu dan tim teknis akan segera dikirim untuk melakukan perbaikan sebelum air tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Tidak kalah penting,
Pemantauan kualitas udara di berbagai titik taman kota membantu warga memilih waktu terbaik untuk berolahraga di luar ruangan. Meskipun konsep Smart City menawarkan segudang kemudahan dan kenyamanan, proses transformasinya menghadapi berbagai tantangan besar yang tidak mudah diselesaikan. Tantangan pertama yang paling mendasar adalah kebutuhan anggaran dan pembiayaan infrastruktur teknologi yang sangat besar. Mulai dari pengadaan ribuan sensor, pemasangan jaringan serat optik, pembuatan pusat data raksasa, hingga biaya pemeliharaan berkala yang berkelanjutan. Hal ini menuntut pemerintah untuk kreatif dalam menjalin kemitraan dengan sektor swasta melalui skema investasi yang saling menguntungkan. Tantangan kedua adalah kesiapan sumber daya manusia dan kesenjangan digital di tengah masyarakat. Penerapan teknologi canggih akan sia-sia jika warga kota tidak memiliki literasi digital yang memadai untuk menggunakan layanan tersebut secara bijak. Tantangan ketiga yang paling sensitif adalah masalah keamanan siber dan perlindungan privasi data pribadi warga. Karena sistem Smart City mengumpulkan data aktivitas warga secara masif dan terus-menerus, sistem ini menjadi target utama serangan siber. Kebocoran data atau peretasan terhadap sistem vital seperti jaringan listrik atau lampu lalu lintas dapat melumpuhkan seluruh aktivitas kota dalam sekejap. Oleh karena itu, regulasi hukum yang ketat serta penerapan teknologi enkripsi pertahanan siber berlapis harus menjadi prioritas utama yang wajib dipenuhi. Selain itu, tantangan integrasi data antar lembaga pemerintah juga sering menjadi kendala serius. Ego sektoral antar instansi seringkali menghambat aliran informasi publik yang seharusnya bersifat terpadu. Tanpa adanya standarisasi format data dan kemauan politik yang kuat dari para pemimpin daerah, pusat data Smart City hanya akan menjadi kumpulan dokumen digital yang terisolasi dan tidak memberikan manfaat optimal bagi kemajuan pembangunan kota. Di samping itu, resistensi terhadap perubahan dari aparatur sipil negara yang terbiasa dengan metode konvensional juga merupakan tantangan budaya yang harus diselesaikan melalui pelatihan berkala. Sebagai penutup dari seluruh pembahasan kita mengenai konsep Smart City atau kota pintar ini, mari kita garis bawahi esensi terpenting dari transformasi digital di wilayah perkotaan kita. Smart City pada akhirnya bukanlah tentang seberapa canggih teknologi yang dibeli, seberapa banyak sensor yang terpasang, atau seberapa megah pusat data yang kita bangun di kantor pemerintahan. Teknologi canggih, kecerdasan buatan, dan internet cepat hanyalah alat bantu atau instrumen pendukung saja. Sedangkan fokus utama, arah kebijakan, dan tujuan akhir dari pembangunan ini harus tetap tertuju sepenuhnya pada aspek kemanusiaan, yaitu warga itu sendiri. Sebuah kota baru benar-benar bisa dikategorikan sebagai kota pintar apabila teknologi yang ada di dalamnya berhasil membuat kehidupan sehari-hari warganya menjadi lebih mudah, aman, sehat, dan bahagia. Keberhasilan transformasi digital berskala besar seperti ini tentu mustahil dicapai secara instan atau hanya mengandalkan inisiatif sepihak dari pemerintah kota saja. Sangat dibutuhkan adanya sinergi yang harmonis, rasa saling percaya, serta kolaborasi aktif jangka panjang antara institusi pemerintah kota, para akademisi, sektor industri swasta, dan yang paling utama adalah partisipasi aktif kita semua sebagai warga kota. Mari kita terus belajar, bersikap terbuka pada inovasi, serta beradaptasi untuk menjadi smart citizen yang cerdas, bertanggung jawab, memiliki etika digital yang baik, serta peduli terhadap kelestarian lingkungan di sekitar kita. Hanya dengan cara kolaboratif itulah, kita dapat bersama-sama melangkah maju membangun dan mewujudkan kota masa depan yang ramah, efisien, aman,
dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Semoga pemaparan materi tugas video ini dapat memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi kita semua untuk terus mendukung kemajuan teknologi yang positif. Sekali lagi, terima kasih banyak atas perhatian dan waktu yang Anda luangkan untuk menyimak presentasi ini dari awal hingga akhir. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan, dan salam sukses untuk kita semua. Semoga kontribusi kecil kita dalam memahami konsep kota pintar ini dapat membawa perubahan nyata di lingkungan tempat tinggal kita masing-masing.